para pemirsa pecinta budaya Jawa, bersama kami dari Kadipaten Pakualaman, urusan Mojopat. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan bincang-bincang segala hal yang berkaitan dengan Mojopat. Ingkang bodho lan kang reti wos pesi papancenira sangken yuang siswane Krerono sayoyaniro tetepan kena ora manungswa padha sawetun padha kinen sinau Wah, adem sekali ya mendengarkan tembang dari Mas Ngabei Citro Panambang yang pada kesempatan ini bisa ikut bersama kita, dan juga Raden Lurah Lebdo Panambang, yang kemudian nanti kita akan membahas tentang Mojopat, apa yang ditembangkan oleh Mas Ngabei Citro Panambang tadi, begitu juga kira-kira apa nilai-nilai moral yang kemudian bisa diterapkan untuk masyarakat kita. Nah, untuk selanjutnya mungkin para pemirsa akan penasaran nih, kira-kira apa toh yang ditembangkan tadi, isinya apa, berasal dari mana, pasti sudah sangat penasaran sekali. Nah, monggo Mas Ngabei Citro Panambang itu paparannya. Matur nuwun Mas Darmo Panambang. Pemirsa yang budiman, pecinta budaya Jawa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami dari urusan Mojopat Kadipaten Pakualaman akan sedikit berbincang-bincang tentang Mojopat, dan kali ini seperti yang sudah saya tembangkan tadi, itu berasal dari salah satu teks koleksi dari perpustakaan Widya Pustaka Kadipaten Pakualaman, Mas Darmo Panambang. Nah, apakah itu? Itu adalah teks Astobroto yang tersimpan dalam naskah Sestro Disuhul. Nah, Sestro Disuhul itu naskah yang tinggalan dari Pakualam kedua ya. Pakualam kedua tersimpan di Widya Pustaka Kadipaten Pakualaman. Lah, Astobroto di Kadipaten Pakualaman ini menarik. Menariknya gimana? Karena perlu kita ketahui bersama bahwa Astobroto ini tidak hanya ada di Pakualaman, Mas. Di berbagai tempat. Iya. Keraton Jogja, Kasunanan Surakarta ya, lalu Mangkunegaran juga ada. Nah, di luar tembok keraton pun juga ada Astobroto. Nah, koleksi pribadi mungkin ya. Ini adalah karya mahakarya menurut saya dari Kadipaten Pakualaman berupa Astobroto. Lah, bedanya apa? Astobroto Pakualaman itu menarik karena begini, Mas. Kalau kita belajar tembang-tembang Astobroto dari luar skriptorium Pakualaman, itu kadang filosofinya tinggi sekali. Dari konteks bahasanya juga
tinggi ya. Filosofis Ya, sastranya itu. sastranya Tinggi. Lah, di Pakualaman itu sastranya tinggi tapi mudah dicerna. Kenapa? Karena ajarannya sangat aplikatif dan pragmatik. Berarti setiap mungkin pemirsa yang ingin membaca itu lebih mudah dipahami begitu Iya, maksudnya. Mudah sekali dan bisa segera diaplikasikan. Itu yang menarik. Iya. Contoh seperti tembang tadi. Tembang tadi itu dari Bathara Indra. Jadi di Astobroto Pakualaman itu terdapat 8 dewa yang disajikan dalam teks ini. Ada ajaran Bathara Indra, lalu ada Bathara Yama, Bathara Surya, Bathara Candra, Bathara Bayu, Bathara Wisnu, Bathara Brahma dan Bathara Baruna. Wah, kompleks sekali. Ada 8 ternyata. Apakah di kesempatan hari ini kita akan membahasnya ke 8-8-nya? Kita hari ini mungkin spesifik ke ya ke Bathara Indra dulu, Mas. Ke Bathara Indra. Ya, Oke. supaya lebih fokus ya. Ya. Kira-kira terus karakter yang seperti apa tentang Bathara Indra yang bisa diajarkan kepada masyarakat umum sebagai warisan budaya? Mungkin Raden Lurah Panambang bisa menjelaskannya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Bekel Dharma Panambang. Untuk Bathara Indra sendiri, para hadirin yang berbahagia, ini Bathara yang menguasai tentang keilmuan atau pendidikan. Jadi tadi seperti yang sudah ditembangkan oleh Mas Ngabe Citra Panambang, tadi Sekar Asmorodono ya, itu berisi tentang hakikat dari manusia itu sendiri, yang pintar dan yang bodoh. Jadi manusia itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan, itu ada yang pintar, ada yang bodoh. Namun di sini esensi dari ajaran Bathara Indra itu adalah walaupun kita ditakdirkan bodoh ataupun pintar, kita tetap harus selalu belajar, harus selalu berusaha, karena itulah yang harusnya dilakukan, sepantasnya yang dilakukan oleh manusia adalah belajar. Dari belajar situlah bagaimana manusia dapat mencapai suatu kepantasan, menemukan jati diri sebagai manusia yang unggul. Dari situlah inti dari ajaran Bathara Indra. Mungkin seperti itu. Wah, berarti istimewa sekali ya. Ini ternyata Bathara Indra mengajarkan tentang semua orang, baik pintar atau yang mungkin kurang pintar. Ya, mungkin istilahnya kurang pintar ya. Ya belum dong, belum tahu menuju untuk tahu. Ya. Tambah tahu. Gitu. Yang pintar semakin pintar, yang agak pintar menjadi pintar. Yang kurang pintar jadi pintar. Sebenarnya kalau kata bodoh itu kurang pantas ya. Iya, benar. Tapi memang memang di naskahnya sendiri memang disebutkan bodoh, mohon maaf, tapi memang seperti itu yang tertulis di naskah. Nah, mungkin ini yang menjadikan naskah Astobroto ini lebih mudah dicerna karena bahasanya langsung, jadi ya, lebih praktis. Lawannya ya bodoh. Ya, benar Mas. Nah, tapi kalau pintar dan agak pintar itu kan menjadi semakin susah tentu, dipahami. Ya, dipahami. Untuk masyarakat awam untuk memahaminya pun agak kurang. Jadi langsung. Nah, itu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ngabe Citra Panambang. Nah, kemudian ini tadi kan bisa menghadirkan naskahnya terus ditembangkan. Nah, pada umumnya nih masyarakat umum kan tahunya kalau naskah-naskah yang ada di keraton itu susah untuk diakses, susah untuk dibaca. Masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk membaca. Kira-kira untuk Astobroto ini perlakuannya seperti apa begitu? Untuk naskah Astobroto ini sebetulnya sudah diterbitkan dalam sebuah buku. Ya. Oh, bisa diperlihatkan. Mungkin pemirsa bisa tahu ini ditulis kembali oleh Sampean Dalem Kanjeng Gusti
Pakualam yang ke-10 yang sekarang bertahta, dan ini sudah diterjemahkan oleh beliau dalam dalam 2 bahasa, dari bahasa Jawa kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan edisi yang terakhir sudah dengan bahasa Inggris Mas. Oh, dengan bahasa Inggris. Supaya apa? Ini sudah nanti akan diketahui oleh orang mancanegara, ajaran leluhur kita itu yang mantap sekali, mendunia gitu. Berarti ya Jawa tidak hanya untuk Jawa, tapi Jawa untuk Indonesia juga untuk dunia ya. Iya, itu Mas. Wah, Jadi ini sudah mudah diakses, tapi memang tidak diedarkan, diperjualbelikan begitu, tapi teman-teman juga bisa datang ke perpustakaan Pakualaman juga terbuka Mas ya, ke perpustakaan Pakualaman belajar tentang naskah-naskah leluhur Pakualaman. Bisa, silahkan, setiap hari Senin sampai Jumat kita welcome dari Senin sampai Jumat ya jam 9 sampai jam 2 siang. 9 sampai jam 2 siang. Nah, itu jangan lupa Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 2 siang. Kalau para pemirsa ingin mencoba membaca, mencoba membuka, dan mencoba meresapi naskah-naskah koleksi perpustakaan Widya Pustaka Kadipaten Pakualaman. Nah, lanjut ke tentang tembang tadi. Kalau tadi tentang koleksi perpustakaan, kira-kira kalau ingin belajar tembang mocopat biar bisa seperti Mas pandai seperti Mas Ngabei Panambang tadi, di mana dan jamnya mungkin atau daftarnya harus bayar berapa gitu. Monggo Mas. Nggih, matur nuwun. Nggih, untuk para pecinta budaya Jawa di Kadipaten Mocopat sendiri ada dari urusan Mocopat ada geladen atau pelatihan rutin Mocopat itu setiap hari Sabtu, biasanya dimulai pukul 4 sampai selesai, biasanya sampai maghrib. Berhubung karena waktu ini sedang ada wabah COVID, ini sementara waktu kami juga mengikuti himbauan dari pemerintah untuk segala acara yang berhubungan dengan mengumpulkan banyak orang itu diberhentikan terlebih dahulu. Maka untuk sementara ini kami tiadakan terlebih dahulu. Mungkin kalau kondisinya sudah kondusif, baru kami akan buka kelas lagi. Ya, silakan bagi para pecinta budaya yang ingin bersama-sama belajar di pelatihan Mocopat Kadipaten Pakualaman, silakan datang pada hari Sabtu dimulai pukul 4 sampai dengan selesai. Semoga besok kalau wabah sudah selesai, kira-kira pengen sambil jalan-jalan ke Kadipaten Pakualaman, lihat pura, lihat bangsal, semoga bisa foto-foto, monggo silahkan datang ke Kadipaten Pakualaman. Terima kasih, monggo. Ya, saya kira mungkin ada tambahan dari Mas. Untuk di masa-masa tanggap darurat COVID ini Mas, teman-teman nanti bisa mengunjungi ke channel YouTube-nya Kadipaten Pakualaman. Kita akan sudah persiapkan Mas tutorial nembang. Wah, mantap. Biar apa? Sangat ditunggu-tunggu ini. Biar teman-teman bisa belajar di rumah. Ya, benar. Ya, tidak ngangut sambil rebahan. Rebahan kita ganti sekali-kali belajar nembang. Iya, gitu, sepertinya ini pemirsa juga banyak yang kaum rebahan ini. Nah, sepertinya obrolan kita sangat asik sekali, tapi berhubung waktu harus kita cukupkan, kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kami aturkan terima kasih kepada Mas Ngabei Citro Panambang, Raden Lurah Lebdo Panambang, dan bersama saya Mas Bagal Darmo Panambang. Kadah kirangipun banyak kekurangan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.